Anda masih bersama kami di Kompas TV, Rumah Pemilu 2024. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyebut peluang pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri menjadi hal yang dirindukan masyarakat Indonesia. Hinca berharap pertemuan itu bisa segera terlaksana. Hubungan dingin antara SBY dan Mega yang sudah berlangsung lama tampaknya akan segera menghangat. Presiden ke-6 dan ke-5 Republik Indonesia ini diharapkan bisa segera bertemu dalam waktu dekat. Usai pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hubungan PDIP dan Demokrat terlihat semakin harmonis. Terlebih, SBY mengungkapkan mimpinya naik kereta bersama Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Temukan pimpinan partai, oke? Nah, pertemuan Ibu Mega dan Pak SBY, jika kemudian terjadi pertemuan itu, saya kira semua rakyat Indonesia akan senang sekali. Kami ini kan bersahabat. Diskusi enggak? Ya diskusi. Berdialog ya berdialog. Tapi mungkin belum waktunya. Jika tiba waktunya, maka semuanya akan riang gembira. Untuk membahas yang lebih lanjut sudah bergabung via sambungan dalam jaringan Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar, Dedi Sitorus. Bang Dedi, selamat sore, apa kabar Bang? Sore, kabar baik Bung Ipal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tampaknya sinyal rekonsiliasi antara Pak SBY dan Bu Mega ini makin kencang nih. Sudah ketahuan belum tanggalnya akan berlangsung pertemuan antara keduanya kapan? Ya, kalau soal itu nanti biarlah beliau berdua yang memutuskan, karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri, terutama misalnya Ibu Mega, karena kita ini mau menghadapi puncak bulan Bung Karno tanggal 24 Juni, jadi apapun mungkin sebelum tanggal itu pasti sulit ya. Jangankan Pak SBY, para pengurus partai juga sulit karena memang Ibu Mega itu kalau bikin acara pasti detail, sangat detail gitu. Nah, kalaupun akan dilakukan, saya kira itu akan terjadi setelah 24 Juni. Nah, yang kedua saya ingin saya tidak terlalu setuju dengan kata rekonsiliasi. Oh iya, kenapa tuh? Karena rekonsiliasi itu kan seolah-olah ada konflik ya. Ini kan kita harus lihat bahwa sejarahnya Ibu Mega lah yang merekrut Pak SBY menjadi Menteri Menko pada waktu itu ya, Menko Polhukam ya. Lalu kemudian berbeda jalan ketika Pak SBY memutuskan untuk maju dalam kontestasi 2004 pada waktu itu. Dan kemudian Pak SBY menang, lalu Ibu Mega setelah berpikir dalam kemudian mengambil posisi untuk melakukan konsolidasi internal dan berada di luar pemerintahan. Dan itu memberikan buah, PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu Pilpres dan Legislatif 2 pemilu berikutnya gitu. Dari sisi lain Pak SBY ketika beliau menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden ke-6 juga memilih berada di luar pemerintahan ketika PDI Perjuangan dan Pak Jokowi memenangkan kontestasi. Jadi memang secara politik ada pada posisi yang saling berbeda. Tetapi kalau secara personal menurut saya urusan itu udah kelar. Nggak ada bersih tegang antara keduanya secara pribadi begitu ya? Iya, karena dan itu dibuktikan ketika kemudian kan Ibu Mega hadir dalam pemakaman Ibu Negara ke-6 almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Beliau datang bersama Mbak Puan gitu ya. Lalu pada 40 harian Bu Ani juga Mbak Puan masih melakukan tweet dan berkomunikasi. Lalu pada saat Lebaran keluar Mas Ahaye dan Mas Ibas datang berkunjung ke kediaman Ibu Mega. Jadi kalau orang mempersepsikan ada persoalan personal, saya kira tidak ya. Nah, dalam soal politik kan memang ada pada keputusan politik masing-masing memilih berada di luar pemerintahan gitu. Jadi tidak bisa dibilang akrab, tapi saya kira tidak ada konflik gitu. Jadi itu adalah akibat dari memang Kompetisi di pemilu. yang dipilih. Posisi politik yang dipilih gitu ya. Dalam kontestasi kita berbeda pilihan, dalam pemerintahan kita juga memilih yang berbeda masing-masing. Tetapi apapun itu, saya melihat bahwa cuitan Pak SBY itu adalah sebuah imajinasi yang sangat positif buat semua gitu. Karena itu menunjukkan kepada rakyat bahwa yang namanya pemimpin itu walaupun berbeda posisi, berbeda pandangan gitu ya, walaupun ada riak-riak ya tetap ada keinginan untuk tetap bisa saling bersilaturahmi, menjaga hubungan baik. Bang Dedi, halo.
Kami coba perbaiki komunikasi kami terlebih dahulu dengan Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Deddy Sitorus. Bang Deddy, mohon maaf tadi sempat terputus audionya, Bang. Boleh diulang lagi, Bang? Ya, yang dari mana nih diulang? Jadi intinya kalau Anda menangkapnya, kalaupun tidak mau disebut bahwa ini sebagai upaya untuk rekonsiliasi, berarti ini upaya untuk membuat sebuah kesepakatan atau kerjasama politik begitu untuk pemilu? Tidak, saya lebih melihatnya mencairkan, karena apapun itu kita tidak bisa menafikan bahwa masyarakat mempersepsikan bahwa Ibu Mega dengan Pak SBY itu hubungannya dingin gitu ya, jauh dan berjarak. Dalam hal mana sebenarnya itu konsekuensi logis bahwa Ibu Mega ketika Pak SBY memerintah memilih di luar pemerintahan, dan Pak SBY ketika Pak Jokowi dan PDI Perjuangan menang pemilu juga memilih di luar pemerintahan. Tetapi di luar itu secara personal kan kita lihat tadi seperti saya sampaikan, ketika Ibu Ani Yudhoyono, ibu negara ke-6 meninggal dunia, ya wafat gitu ya, Ibu Mega datang ke pemakaman Ibu Ani almarhumah gitu loh. Dan juga kemudian Mas Ibas dan Mas AHY juga datang bersilaturahmi lebaran ke Ibu Megawati gitu. Jadi saya kalau dibilang rekonsiliasi saya kira terlalu jauh, karena tidak ada konflik atau perseteruan yang yang masif gitu. Tetapi bahwa ada katakanlah kebekuan atau jarak, ya itu implikasi dari posisi politik gitu. Oke, Tapi kalau kan kemudian hubungan disebutkan personal, bahwa pertemuan ini ujung-ujungnya nanti akan ada peluang Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat ini maju bersama Ganjar Pranowo di pemilu? nah itulah kita kan suka sekali berspekulasi ya. Sejak Tapi awal banyak saya yang sudah berpendapat sampaikan. demikian loh, Bang. Gimana tuh? Ya kita tidak bisa hindarkan, karena kan kalau kita lihat dari awal kenapa ada pertemuan itu kan karena memang nama Mas Ahy masuk dalam bursa nama-nama yang dibicarakan di dalam Rakernas PDI Perjuangan. Oleh karena itu Baik. Ibu Puan meminta restu Ibu Mega untuk memulai dialog yang lebih intens. Kalau bertemu kan sudah berkali-kali ya Baik. secara personal, tetapi yang intens dalam artian memberikan komunikasi publik yang baik bahwa kedua belah pihak itu tidak punya masalah yang Oke, fundamental kecuali posisi politik yang berbeda. oke. Itu yang ingin kita sampaikan ke publik, ingin Mhm. kita cairkan. Jadi Oke, jangan dulu terlalu jauh bicara kerjasama politik, bicara oke. pilpres, nanti jadi riuh rendah, Hmm, akhirnya hal yang positif di mana dua tokoh bangsa ya ingin bertemu, Pak SBY dengan Ibu baik. Mega, dua anak muda masa depan politik kita bisa berdialog dengan akrab secara hati ke hati. Ini kan harus dilihat dulu manfaatnya untuk peradaban politik kita, bukan Oke. politik praktisnya. Pertemuan antara Bu Mega dan SBY ini yang akan menarik untuk dicermati kalau betul itu terjadi. Bang Deddy Sitorus, terima kasih banyak ya sudah berbagi sudut pandangnya bersama kami kali Saya ini. yakin Sehat dan selalu. berdoa itu akan terjadi. Amin. Kita tunggu bersama-sama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.